Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustadz, tim produksi beserta segenap keluarga dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, kalau kita posting di status WA atau di grup mengingatkan jadwal puasa Ayyamul Bid, tapi kitanya sendiri tidak melakukan puasa tersebut, apakah ini termasuk dimaksud surat As-Saff ayat 2 dan 3? Apakah berarti kalau kita belum bisa melakukan, lebih baik kita tidak posting semacam ini? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, surat As-Saff sudah kita bahas ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian menyampaikan apa yang kalian gak amalin? Allah benci kalau kalian mengucapkan apa yang kalian tidak amalkan, dan ini bencinya besar. Nah, hadirin Allah muliakan, kita katakan harus diperinci. Yang pertama, kita nggak ngerjain ini kenapa? Kalau kita nggak mampu, nggak ada masalah. Sebagaimana orang yang mengajak tetangganya haji tapi dia nggak haji karena nggak mampu. Ada orang menasehati kakaknya untuk berzakat tapi dia nggak pernah zakat karena memang nggak pernah sampai ke nisab, atau kalau pernah nisab nggak sampai haul, dan itu jelas nggak ada masalah dan termasuk amal soleh, nggak ada masalah sama sekali. Adapun kalau kita mampu tapi kita nggak kerjakan, maka perlu diperinci apa hukum amalan tersebut. Kalau wajib dan ini jadi pola dan seterusnya, maka masuk ke dalam ayat ini. Tapi kalau ini tidak wajib, maka insya Allah tidak masuk, tapi mengulangi keutamaan dan kesempurnaan kita dan mengurangi power penyampaian kita. Kan apa yang kita sampaikan kan punya power. Semakin kita jalankan, semakin kuat power itu, semakin berkah gitu loh kalau bahasa kita. Tapi kalau kita tidak kerjakan karena uzur, misalnya wanita karena faktor suaminya minta nggak puasa, maka itu juga nggak masalah. Jadi mampu tapi karena ada faktor lain, itu bagus. Atau misalnya kita udah share, kita puasa, diundang makan, orang udah capek nyiapin makanan buat kita, akhirnya kita nggak puasa hari itu, nggak masalah itu, karena ada uzur. Intinya kalau itu amalan sunnah dan itu kita mampu, tapi karena ada uzur yang lain, maka nggak ada masalah. Kalau nggak ada uzur, maka insya Allah nggak berdosa, tapi mengurangi kekuatan apa yang kita sampaikan atau keberkahan, tapi tetap dapat pahala insya Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita menginginkan anak agar bisa menghafal Quran dengan menyekolahkan tapi kita tidak ikut menghafal? Apakah kita termasuk apakah kita termasuk yang dimaksud dalam surat As-Saff 2 dan 3 ini? Jawabannya, kita tahu menghafal Quran diperinci, ada yang wajib yaitu surat Al-Fatihah, lalu ada yang tidak wajib ain atau fardu kifayah seperti surat-surat yang lain. Maka kalau yang kita ngafal surat Al-Fatihah, ya kita masuk ke dalam ayat ini karena surat Al-Fatihah harus dihafal. Adapun kalau maksud surat-surat yang lain, maka insya Allah enggak, tapi usahakan juga menghafal, hadirin, biar berkah itu yang kita kerjakan, walaupun nggak hafal-hafal.
mungkin karena faktor U atau apa, tapi yang penting berusaha ngafal aja dulu, berusaha ngafal walaupun nggak hafal-hafal, atau walaupun lama banget progresnya, nggak masalah. Kita tuh butuh jadi teladan ke anak-anak kita, butuh, dan anak-anak kita butuh keteladanan. Coba deh, insya Allah berkah. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga, dan semoga Allah merahmati dan memberkahi Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai satu anak balita, dan atas izin Allah saya juga seorang pengajar tahsin Al-Quran. Alhamdulillah. Qadarullah ada 2 orang ibu-ibu yang minta diajarkan belajar membaca Al-Quran dengan saya, namun saya mempertimbangkan hal tersebut dikarenakan saya belajar dan mengajar Al-Quran kurang lebih 5 hari dalam sepekan. Dikarenakan saya belajar dan mengajar Al-Quran kurang lebih 5 hari dalam sepekan dengan durasi 2-3 jam per hari. Ditambah terkadang ada kegiatan sosial di lingkungan rumah bersama ibu-ibu di masyarakat, dan hanya ada 2 hari saya tidak mengajar, dan di 2 hari tersebut saya ingin gunakan untuk fokus belajar bersama anak saya yang balita dan mengurus rumah yang tidak bisa saya kerjakan secara maksimal ketika di hari lain. Apakah saya termasuk sombong Ustadz jika menolak 2 orang ibu tersebut untuk belajar tahsin Al-Quran dengan saya, dan saya arahkan untuk belajar dengan kawan saya yang juga seorang pengajar tahsin Al-Quran, namun ibu-ibu tersebut maunya tetap dengan saya? Saya jadi bingung Ustadz. Saya sudah meminta pertolongan dan petunjuk pada Allah, namun hati saya lebih condong untuk tidak menambah lagi peserta mengaji dikarenakan atas izin Allah sudah lebih dari 20 orang yang belajar mengaji tahsin dengan saya. Apakah pola pikir saya salah Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi sempat kita bahas ya jamaah sekalian, salah satu hal yang paling sulit dalam hidup itu adalah menentukan porsi, sehingga kita tidak tafrid dan tidak ifrat, tidak tafrid, tidak kurang porsinya, dan tidak berlebih-lebihan. Karena itu porsi itu penting. Nah, yang enak itu kalau sebuah amalan dan ibadah udah ada porsinya dari Allah. Salat zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu udah enak banget. Nah, tapi kan ada banyak amalan tuh yang porsi detailnya tuh nggak disebutkan. Nah, itu kita harus benar-benar minta pertolongan sama Allah. Karena nggak semua permintaan tuh direspon. Karena kan konsep kita bukan merespon semua permintaan, tapi fa'ati kulladhi haqqin haqqah, kata Nabi SAW. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, tunaikan setiap pihak haknya masing-masing. Ini amanah nih, ini bab kita ini. Anak tuh amanah, rumah itu amanah, bagi istri itu rumah tuh amanah. Kita akan ditanya tentang rumah kita. Wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladihi. Wanita itu akan ditanya tentang kondisi rumahnya dan anak-anaknya itu. Jadi harus ada waktu. Harus ada waktu ngajar, harus ada waktu dengan rumah, harus ada waktu dengan anak. Jadi dibagi aja. Kalau memang nggak bisa, ya udah, berarti udah full. Tapi coba dilakukan diangkat dulu sama Allah, minta pertolongan. Karena saya ini 2 orang ini kalau memang masih bisa dimasukkan di schedule yang memang schedule mengajar, bagus banget. Tapi kalau memang udah nggak bisa, jadi paksakan.
Jangan dipaksakan. Itu hal penting. Tapi kita harus bisa memahami, karena memang gini loh hadirin, emang hubungan murid sama guru tuh nggak bisa simpel digantikan dengan pihak lain. Artinya cukup personal jemaah. Ya sama kan, kita ikut kajian nih, emangnya dalam sebuah pembahasan, misalnya pembahasan bab sabar gitu atau bab ikhlas, kan ada banyak opsi, tapi kenapa kok kayaknya saya serak sama Ustadz Fulan ya, atau nanti yang lain Ustadz B ya, nanti yang lain Ustadz C. Padahal kalau kita lihat Ustadz A, B dan C, A, B dan C, pembahasannya sama aja. Tapi memang al arwahu junudun mujannada gitu loh. Ruh itu tuh seperti tentara satu batalion, tentara satu itu. Ya barat merah sama barat merah, barat hijau sama barat hijau. Cocok-cocokan gitu loh hadirin, seringkali itu. Dan seringkali manusia tuh sulit cocok sama pihak lain. Makanya kan annasu ka ibili mi'ah kan. Manusia tuh kayak 100 onta. Susah nyari yang cocok. Jadi itu seperti itu. Belum lagi jelas-jelas yang paling penting bahwa hati itu terpaut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu nggak boleh lupa. Kecocokan kita dengan sahabat kita, kecocokan kita dengan guru kita misalnya, atau seorang ustadz, atau kalau ini ustadzah, itu tuh sangat ditentukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat ditentukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka disyukuri gitu. Apalagi kalau Allah buat kita cocok dengan orang yang berkualitas dan dia cocok sama kita. Itu tuh mahal banget. Kita bayar nggak bisa nih. Kita bayar nggak bisa. Maksudnya tadi kita tuh bisa cocok sama seorang guru gitu, kayak pertanyaan ini, seorang guru yang masya Allah banget, dan beliau pun senang sama kita. Padahal kita juga bukan murid yang cerdas, bukan ini, tapi itu iya ya. Jadi ini sekali-kali bukan akses loh. Betapa banyak orang dapat akses, gurunya nggak nyaman sama ini orang, dan nggak nyaman aja, nggak cocok. Kan itu yang Allah katakan dalam surat apa? Al-Anfal ayat 63, wa allafa baina qulubihim. Allah itu menyatukan hati-hati mereka. Terus apa? Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalau engkau wahai Muhammad, kalau engkau, ini Nabi kita SAW, kalau engkau wahai Muhammad mengeluarkan dana budget dengan nilai yang ada di bumi ini semua, di bumi ini semuanya, minyak buminya, batu baranya, lalu emasnya, timahnya, semuanya, untuk menyatukan hati-hati manusia, ma'alaf tabaina qulubihim, nggak bisa. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan hati-hati manusia. Nggak bisa. Kita nih cocok sama teman sekamar tuh, itu karena Allah. Buktinya bagi yang di asrama, teman sekamar kita ada 5, 6, ada 7. Kenapa kita cocok sama si A? Kenapa nggak yang lain? Oh mungkin paling ganteng? Nggak juga gitu loh. Paling atletis? Enggak, paling letoy gitu. Paling cerdas? Enggak, paling cerdas juga. Tapi pokoknya kita serak sama dia udah. Dan dia serak sama kita. Itu tuh Allah yang menyatukan. Sampai Nabi SAW kalau mau menyatukan kita nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa tuh. Allah yang berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim." Kalau engkau menginfakkan seluruh harta agar tuh manusia solid, kompak, hatinya saling terpaut, nggak bisa. Kalau membuat tim secara fisik bisa, secara profesional. Tapi emang tim yang secara profesional kalau setelah jam kerja bareng terus gitu? Nggak juga.
masing-masing udah. Nanti besoknya ketemu lagi karena kerjaan. Tapi kompak, tapi hanya gara-gara kerjaan. Tapi kalau hati, oh itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak bersyukur, apalagi kalau kita dekat sama orang soleh. Nah, tuh orang soleh juga senang sama kita. Jadi kadang-kadang tuh akses ada, deket, tapi orang solehnya tuh nggak serak sama kita. Ketika ditanya, nggak tahu juga. Pokoknya hati saya nggak, hati saya lebih ke si A daripada si B, gitu aja. Itu Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ayatnya, hadirin. Jangankan gitu, enggak, antum nggak bisa gitu. Kalau sekali lagi, kalau sikap secara zahir bisa, ya saya agak pilih kasih, saya akui. Tapi hati nggak bisa, nggak bisa. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mau bayar berapa nggak bisa. Saya bayar 125 miliar ya, asal Anda tuh menyayangi sahabat Anda yang A. Nggak bisa. Dan sebaliknya, kadang-kadang tuh, ya Allah, ini teman kita nyusahin terus deh, nyusahin, ngutang segala macam, nggak bayar, tetap aja kita sayang sama dia. Kita juga bingung, ada orang ngasih kita A, ngasih kita B, biasa aja kita. Padahal ngasih terus nih orang, pengen deket sama kita, ngasih ini, ngasih, biasa aja. Tapi yang ini ngerepotin terus, nggak tahu kita senang aja sama dia. Itu tuh Masya Allah. Emang hati itu di tangan Allah, hadir. Makanya jangan, nggak, tenang aja, gue bisa kendalikan hati. Nggak bisa kendalikan hati, udah. Oh, hati kita aja setengah mati kita, apalagi hati orang. Jadi kalau bagi beliau ustadzah ini, kalau ada orang yang pengen maunya sama anti ustadzah, itu memang insya Allah Allah yang gerakin itu. Gitu loh. Tapi memang kita nggak bisa terima semuanya, makanya selektif buat skala prioritas. Karena itu tadi. Kenapa ada banyak A, banyak B, banyak, kok kita seraknya sama ini? Dan gayung bersambut gitu loh. Gayung bersambut, beliau juga serak sama kita. Bahkan kalau ada satu kan, bukan yang bersambut, bukan gayung lagi, udah gayung, ada baskom, ada panci, semua peralatan dapur sama kamar mandi ada di situ. Ada odol lah, ada sabun, ganti-gantian, tukar-tukaran. Sabun cair ada, jangan sabun batang agak kurang steril, dan odolnya jangan sikat giginya gitu loh. Jadi itu yang paling penting, karena kita harus resah. Jadi kita ini tuh dikelilingi nikmat Allah, tapi kita nggak sadar ini nikmat Allah, dan kita ngeremehin. Kayaknya emangnya kita berpikir kita yang humble, kita yang supel, kita yang bisa mencairkan. Nggak bisa, jadi nggak bisa. Itu hati itu kalau udah terpaut, itu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. Enggak. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Makanya kan di kehidupan, kalau misalnya di suami istri ya, kenapa kehidupan ada yang suaminya tuh keren banget, tapi istrinya biasa aja secara fisik, tapi suaminya sayang banget sama istrinya, dan mereka saling. Ada sebaliknya, istrinya itu cantiknya ijma, udah semua madhab bilang istrinya cantik, dan suaminya ijma juga, nggak ganteng gitu loh. Jadi semuanya nih ijma ketemu ijma, tapi beda madhab gitu. Tapi mereka saling mencintai, istrinya sayang banget sama suaminya nggak ganteng sama sekali ini, dan suaminya sayang banget sama istrinya. Wajar lah cantik, nggak juga. Ada banyak wanita cantik dicerai sama suaminya. Banyak orang nggak tahu kehidupan aja yang bilang karena faktor kecantikan. Ini tangan kita nggak cukup untuk menyebutkan kejadian di masyarakat. Laki-laki yang tampan, keren, kaya yang digugat cerai sama istrinya, dan istri yang cantik segala macam yang diceraikan sama suami banyak. Ini hati hadirin. Jangan andalkan fisik, atau jangan andalkan uang. Hati kita dibuat serak, dibuat ini tuh. Nabi SAW nggak bisa menyatukan hati-hati itu. Makanya coba di dalam kebersamaan. Dulu tuh saya sempat mikir gitu nih. Ini kalau misalnya kita punya si A, teman kita dari lingkungan A gitu ya. Ini Masya Allah soleh. Nahsabu kadzalik wallahu hasibuh. Lalu kita punya dari lingkungan B, kita nilai soleh, wala nazaki oleh ahad wallahu hasibuhu. Terus kan seringkali kayaknya kita eratkan aja. Nggak bisa tuh.
Sesama orang soleh itu belum tentu nyambung gitu loh. Ini pada sesama orang soleh. Emang Allah nyatukan. Allah nyatukan. Sesama orang soleh belum tentu nyambung. Gitu. Saya punya kakak kelas dulu tuh bandel. Tapi guru saya sayang banget sama beliau ini. Bandel dulu. Sampai kabur dari pondok dicari sama guru saya. Sampai suruh balik lagi gitu. Memang hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khair. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Dan mari kita hargai misalnya kebersamaan kita. Mari kita bersyukur kepada Allah ketika hati kita dipautkan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Lalu orang-orang soleh itu juga sayang sama kita dan hatinya terpaut dengan kita. Oh, itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita kurang bersyukur atau lalai bersyukur, karena kalau kita nggak bersyukur nanti dicabut sama Allah, dicabut, nanti akses ditutup sama Allah, atau akses dibuka tapi mereka nggak respect lagi sama kita, hatinya nggak ke kita lagi. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Ini bisa disampaikan. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.